lagi dengan saya, Rizky Dwi Prasetyo Anggara, mahasiswa semester 2 program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Setia Malang, dengan nomor induk mahasiswa 22032515. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem endokrin untuk memenuhi tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Dik Hendri Didiharto. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ya. Jadi yang kita bahas kali ini adalah pengertian sistem endokrin dan juga jenis kelenjar di dalam tubuh. Dimulai dari pengertian, sistem endokrin atau sistem hormon adalah jaringan kelenjar penghasil hormon yang berperan dalam komunikasi antar sel. Selain testis dan ovarium, ada beragam kelenjar penghasil hormon di dalam tubuh kita loh. Ada banyak kelenjar yang menjadi bagian dari sistem endokrin. Beberapa di antaranya yang mungkin sudah Anda kenal, misalnya testis pada pria dan ovarium pada wanita, menghasilkan hormon-hormon reproduksi. Namun, sebenarnya ada beragam kelenjar penghasil hormon dalam tubuh manusia. Secara singkat, sistem endokrin sudah disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Masuk ke bagian pertama, yaitu kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis terletak di dasar organ otak dengan ukuran tak lebih dari sebiji kacang. Jangan salah, walau kecil, kelenjar pituitari dijuluki kelenjar master karena menghasilkan hormon yang dapat mengontrol kelenjar lain. Beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar pituitari meliputi hormon pertumbuhan atau GH yang merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan tubuh lain, hormon prolaktin yang mengaktifkan reproduksi ASI pada ibu menyusui, hormon antideuterik membantu mengontrol keseimbangan cairan pada ginjal, hormon oktosidon yang membantu kontraksi dinding rahim saat persalinan. Selanjutnya adalah kelenjar hipotalamus. Letaknya yang bersebelahan dengan kelenjar pituitari tadi ya. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang menghubungkan sistem endokrin dengan sistem saraf. Sel saraf di hipotalamus menghasilkan hormon yang mampu mengontrol hormon-hormon hasil produksi kelenjar pituitari. Hipotalamus dapat mengumpulkan informasi dari otak yang kemudian akan disampaikan ke kelenjar pituitari. Untuk bagian kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di bagian tengah otak. Kelenjar sistem endokrin ini menghasilkan hormon melatonin yang membantu Anda tertidur lelap. Selanjutnya ada kelenjar tiroid dan juga kelenjar paratiroid. Kelenjar tiroid berlokasi di bagian bawah depan leher yang berbentuk seperti kupu-kupu. Ada beberapa hormon yang disekresikan kelenjar tiroid. Beberapa di antaranya adalah hormon tiroksin dan triiodothyronina. Hormon tiroid tersebut bertugas dalam proses metabolisme energi. Sementara kelenjar paratiroid adalah kumpulan 4 kelenjar kecil yang menghasilkan hormon paratiroid. Hormon paratiroid berfungsi mengendalikan kadar kalsium di aliran darah. Selanjutnya adalah kelenjar timus. Kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya yang menyerupai tabung kecil dan terdiri atas bagian berukuran yang sama. Kelenjar timus ini ukurannya akan berubah seiring bertambahnya usia. Kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika kelenjar timus tidak bekerja dengan baik, maka sel kanker dan berbagai jenis mikroorganisme seperti bakteri, fungus, parasit, dan jamur akan dengan mudahnya menyerang tubuh kita. Kelenjar adrenal terdiri atas 2 bagian, yaitu korteks adrenal di bagian luar dan medula adrenal di bagian dalam. Nama kelenjar ini mungkin mengingatkan Anda pada kata adrenalin. Memang, salah satu hormon yang dilepaskan oleh kelenjar adrenal adalah hormon adrenalin. Dikenal juga dengan hormon epinefrin. Hormon ini
membuat detak jantung dan tekanan darah Anda meningkat saat dilanda stres. Untuk kelenjar selanjutnya yaitu kelenjar reproduksi, testis pada pria dan ovarium pada wanita. Sesuai namanya, kelenjar reproduksi sebagai bagian dari sistem endokrin yang menghasilkan hormon yang berkaitan dengan seksualitas dan reproduksi manusia. Pada pria, Anda tentu mengenal testosteron. Testosteron merupakan jenis hormon androgen paling penting yang dihasilkan oleh testis. Sementara itu, tubuh wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon wanita ini dikeluarkan oleh induk telur atau ovarium yang berperan dalam perkembangan seksual, kehamilan, dan menstruasi wanita. Selain bertindak sebagai penghasil hormon, testis dan ovarium juga memiliki peran non-hormonal. Testis menghasilkan sperma dan ovarium memproduksi sel telur. Bagian selanjutnya adalah pankreas. Pankreas terletak di belakang lambung. Dalam sistem endokrin, pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Keduanya berperan penting untuk mengontrol kadar gula darah atau glukosa. Bagian penghasil hormon di kelenjar pankreas disebut dengan pankreas endokrin. Selain terlibat dalam sistem endokrin atau sistem hormon, kelenjar pankreas juga berperan dalam sistem pencernaan dengan menghasilkan enzim seperti enzim lipase untuk memecah lemak. Bagian pankreas penghasil enzim tersebut dikenal sebagai pankreas insulin. Seperti bagian sistem tubuh lainnya, endokrin atau hormon juga bisa mengalami masalah dan gangguan. Gaya hidup yang tidak sehat juga berpotensi menimbulkan gangguan pada sistem endokrin. Dengan demikian, hidup sehat harus Anda lakukan. Berbagai langkah mudah yang bisa Anda dan keluarga terapkan untuk menjaga kesehatan sistem endokrin, meliputi rajin berolahraga dan beraktivitas fisik, mengonsumsi makanan sehat, menjalani pemeriksaan oleh dokter secara berkala, berkonsumsi dengan dokter apabila ingin mengonsumsi suplemen atau obat herbal tertentu, mencari bantuan dokter jika mengetahui adanya anggota keluarga yang menderita masalah pada sistem endokrin, termasuk diabetes mellitus dan gangguan tiroid. Sistem endokrin atau hormon merupakan sistem kompleks dengan banyak hormon yang dihasilkan kelenjarnya. Dengan mengetahui sistem endokrin, Anda juga diharapkan menerapkan gaya hidup sehat di atas agar fungsi sistem endokrin tetap normal dan sehat. Sekian pembahasan dari saya, sampai jumpa di lain video. Bye-bye.